Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para orang tua, sesepuh, dan termasuk guru-guru kita yang hadir, semua pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, terutama Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Haji Muhammad Yunus, dan Bapak Ketua RW 012 beserta pengurus yang lainnya semua yang hadir. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat nikmatnya yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami At-Taqwa, tidak lain kecuali dalam rangka kita melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam thalabul ilmi Allah bukakan mata hati kita untuk bisa memahami dari yang kita pelajari. Malam ini Bapak dan jamaah kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari, pokok bahasan kita, yaitu tentang disunnahkan mengqadha sholat sunat yang sudah ditentukan waktunya apabila keluputan tertinggal oleh kita. Ini menunjukkan apa? Perhatian besar terhadap yang sunnah-sunnah. Kalau yang sunnah saja, yang waktunya sudah ditentukan, lalu bila ditinggalkan, tidak dikerjakan sunnah untuk mengqadhanya, apalagi sholat yang wajibnya bila ditinggalkan. Yang sunnah saja masih disuruh untuk mengqadhanya, apalagi yang wajib. Itu tema kita yang lalu. Kemudian memperkuat tema kita tentang disunahkan mengqadha sholat sunnah yang ditentukan waktunya berdasarkan hadis sahih yang maknanya umum. Mana hadis tersebut? Yaitu man nama an sholati,
Siapa yang ketiduran meninggalkan sholat, tidur. Karena tidur sholat sampai ditinggalkan. Au nasiyaha, atau bukan karena tidur tapi lupa dia terhadap sholat sampai tidak ingat dia, mungkin karena disibukkan oleh sesuatu yang lain sehingga sholatnya sampai lupa, enggak dikerjain. Fal yusolliha, hendaklah dia sholat. Kapan? Idza dzakaroha, apabila dia ingat, sadar. Ya Allah, tadi saya enggak sholat zuhur, lupa saya. Ketika dia ingat, maka wajib untuk mengqadhonya. Qadha yang mana? Sholat zuhur yang tadi karena lupa, enggak dikerjain. Jelas Nabi bilang fal yusolliha, hendaknya dia sholat. Sholat yang mana? Yang tadi tertinggal oleh dia lantaran lupa. Idza dzakaroha, kapan-kapan dia ingat kembali. Karena orang yang tidur itu enggak ingat apa-apa, apalagi lupa. Kadang-kadang bapak dan jamaah kita tidur, mau tidur merapi banget itu. Ntar begitu menusin tengah malam, itu selimut kemana, kita juga posisinya juga berubah karena enggak ingat. Orang yang tidur. Nah, dari hadis ini dihukumi sahih, bisa menjadi dalil. Jadi kapan-kapan kita lupa sholat, kemudian kapan-kapan kita ketiduran sampai meninggalkan sholat, begitu bangun udah asar, zuhur tidak dikerjain, begitu bangun waktu asar kerjainlah waktu zuhur. Yang tadi di waktunya dia nggak kerjain. Kenapa? Lantaran lupa atau lantaran ketiduran. Ketika dia bangun sudah masuk waktu asar, maka di waktu asar itulah fal yusolliha, kata Nabi, disuruh kerjain. Istilah dalam fikih, mengerjakan sholat sudah di luar dari waktunya, itu yang disebut dengan qadha. Yang mana yang diqadha? Yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi sunnahnya itu dikerjainnya ada waktunya, ditentukan waktunya. Mana sholat sunat yang ditentukan waktunya? Kayak sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha. Kapan-kapan luput enggak dikerjain, sudah keluar dari waktunya. Mana batasan akhir dari sholat Idul Fitri, Idul Adha? Apabila matahari sudah gelincir, udah condong, jadi masuklah waktu zuhur. Setelah waktu zuhur masuk, berakhir waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada saat itu kita nggak ngerjain. Kenapa? Lupa. Kenapa? Mungkin ketiduran. Nah, di waktu zuhur itulah
disunahkan kita mengqadha sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha yang kita tinggalkan tadi karena lupa atau karena ketiduran. Kenapa idnya disunahkan untuk diqadha? Karena waktu id ditentukan waktunya, ditentukan mulai dari terbit matahari naik sepenggalahan setinggi tombak. Kalau hitungan menit mah kira-kira terbit matahari misalnya jam 6, 15-20 menit setelah terbit jam 6 itu, disitulah masuk awal, masuk sholat sunat isyraq. Setelah isyraq masuklah sholat sunat duha. Nah, sholat sunat duha juga sama, termasuk sholat sunat yang ditentukan waktunya. Setelah matahari dari terbitnya naik kira-kira 20 menit, itu masuk waktu duha. Sampai kapan berakhirnya waktu duha? Sampai masuknya waktu zuhur. Ditentui. Kalau misalnya terbit jam 6, nambah dari jam 6 20 menit, masuk tuh duha. Kira-kira begitu hitungan menitnya dari terbit. Karena ketika terbit nggak boleh kita sholat sunat, hukumnya haram. Itu waktu-waktu haram. Kenapa waktu-waktu haram? Ketika terbit matahari, itu yang namanya setan lagi menunjukkan tanduk-tanduknya. Tuh, matahari. Jadi kalau kita sholat pada saat itu, seolah-olah kita dianggap menyembah siapa? Itu matahari. Setan muncul tuh dengan tanduk-tanduknya. Kayak agama apa itu? Yang orang apa? Ya kalau matahari terbit itu pada ngembak-ngembak ibadah. Namanya agama Sin. Mereka nyembah matahari. Nah, ketika terbit matahari itu haram. Makanya jangan sholat. Bagaimana dengan hubungannya yang namanya isyraq, Pak? Isyraq itu kan lantaran terbit matahari. Jadi bukan pas dengan terbit apa? Matahari. Ntar kalau udah sekira-kira 20-15 menit dari terbitnya baru masuk awal isyraq. Kemudian diiringi dengan duha. Begitu disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain di Syekh Nawawi ya Al-Bantani. Itu aturannya. Bukan isyraq itu di saat matahari apa? Terbit. Nggak orang haram kita melakukannya. Jadi ntar kalau udah naik sekira setinggi itu dalam menit kira-kira 15 menit itu bukan di saat matahari terbitnya, itu waktu isyraq tuh. Nah, duha pun salah satu sholat sunat yang apabila kita tinggalkan, apalagi sholat sunat duha itu sholat yang menjadi rutinitas kita, udah dawam kita tuh dengan sholat duha. Pokoknya selama kita sudah mampu dari awal tuh untuk mengerjakan duha,
Sampai sebegini kita nih, udah awam banget kita itu. Rasanya kalau meninggalkan duha kayak kagak ngerokok gitu, kata orang yang doyan apa? Rokok. Kan orang kalau udah doyan ngerokok ya, itu mendingan gua kagak apa? Makan. Bangun tidur yang dicari apa? Rokok dulu. Nah kira-kira begitu tuh Pak, kalau udah dawam kita, udah continue, tahu-tahu lupa ditinggalkan, itu ada penyesalan-penyesalan. Lantaran waktu duha ditentukan, maka apabila ditinggalkan, luput dari kita, tidak dikerjakan, sunnah untuk diqodha. Sunnah untuk diqodha. Dalilnya mana? Tadi ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tadi saya sudah bacain. Jadi ada dalilnya. Ada dalilnya. Tuh. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam qada ba'da syamsi raq'atayil fajri wa ba'dal asri raq'atainil lataini ba'da zuhri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha apa? Ba'da syamsi, kapan? Setelah terbit matahari atau setelah masuk seketika setelah subuh atau habis terbit matahari. Sholat apa? Raq'atayil fajri, sholat 2 rakaat subuh. Jadi sholat sunnah subuh enggak keburu untuk dikerjain. Itu kan termasuk sholat sunat rawatib yang muakkad. Mungkin ada kesibukan lain, disibukkan oleh yang lain, sampai Nabi tidak ngerjain qobliyah apa itu? Subuh. Lalu dikerjakannya kapan? Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Kemudian dasarnya hadis riwayat dari Qais bin Fahad. Kharaja Rasulullah dari rumahnya udah keluar. Kemarin saya sudah sampaikan rumah Rasulullah, Nabi kalau mau masuk ke Masjid Nabawanya tinggal ngapain itu? Ngelangkah doang. Di sini rumah Nabi, di sini ada pintu ditutup dengan hordeng, di sini Masjid Nabawi. Jadi Nabi tinggal ngelangkah doang. Keburu Nabi sudah keluar dari rumahnya. Untuk apa Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi? Melaksanakan sholat subuhnya. Sholat subuhnya. Fa'uqimatis sholatu, muazin sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya itu? Qoma. Jadi sahabat Qais begitu masuk ke masjid enggak sempat melaksanakan sholat sunnah lantaran muazin sudah apa itu? Qomat. Idza uqimatis shalah fala sholatalah. Apabila muazin sudah qomat, enggak ada sholat yang lain, enggak boleh untuk melakukan sholat sunat. Kalau muazin udah qomat, persiapkan segalanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Udah jangan sholat sunat lagi kalau udah qomat.
illal maktubata, kecuali yang wajib, kata Nabi. Segera masuk, luruskan, rapatkan itu saf. Apalagi ada faidah untuk mendapatkan sholat berjamaah, mendapatkan takbiratul ihram imam. Tuh, masuk kita ke depan. Nah, ini terjadi pada sahabat yang namanya Qais bin Fahad. Fasallaitu ma'ahu subha. Aku sholatlah bersama Rasulullah. Sholat apa? Subuh. Sholat subuh. Tuman soropan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi selesai dari sholat subuhnya. Fawajadani usolli, si Qais begitu Nabi sudah salam kanan dan kiri, langsung dia bangun sholat. Dilihat oleh Nabi, si Qais sholat apa itu? Tadi kan kalau dia sholat udah ngikut sama aku berjamaah. Itu sholat apa itu yang dilakukan oleh si Qais? Faqala, Nabi bilang, mahlan ya Qais, as-sholatani ma'an. Baik Qais, bukankah kamu udah sholat tadi bersama aku? Sholat apa? Subuh. Ini kamu bangun lagi, mau sholat apa? Kata Nabi, tanyanya. Qultu, si Qais jawab, ya Rasulullah, anni lam akun roka'tu rok'atayil fajri. Wahai Rasulullah, tadi aku belum sempat melaksanakan sholat sunat 2 rakaat subuh. Kenapa enggak sempat? Lantaran muazin udah koma. Tolak. Nabi ketika Qais menjawab seperti itu, aku tadi belum sholat sunat subuh, sholat sunat fajar. Tolak. Fala idan, kalau begitu ya persilakan saja terusin sholatnya. Tuh, si Qais suruh nerusin apanya? Sholatnya. Sholat yang mana yang dia kerjakan? Sholat sunat qobliyah subuh. Jadi kata Nabi, fala idan idza kana kadzalik fala ba'sa alaik. Kalau begitu enggak ngapa-ngapa, kamu terusin sholatnya. Diterusin. Kalau enggak boleh, si Qais suruh apa? Suruh berhenti, tapi disuruh terusin. Nah, dari hadis ini disimpulkan menjadi apa? Sholat sunat yang sudah ditentukan waktunya, bila sudah keluar, boleh dilakukan. Kalau udah masuk subuh kan udah nggak ada sholat. Kalau udah sholat subuh ya udah nggak ada tadi sholat qobliyah. Udah nggak ada. Jadi boleh dikerjainnya habis sholat apa? Subuh. Nah, ini yang disimpulkan oleh ulama yang disebut mengqadha sholat sunnah. Boleh, Pak. Apalagi qobliyah subuh itu termasuk namanya sholat mu'akkad, rawatib mu'akkad. Rawatib, sholat sunat yang mengiringi sebelum yang wajib melakukan sholat. Orang melakukan sholat sebelum yang wajib dikerjain, ada sholat sunatnya.
namanya qobliyah. Setelah yang wajib dikerjakan ada sholat sunnah, itu juga namanya ba'diyah. Jadi kalau gitu enggak sempat, orang sempat lantaran kita baru datang ke masjid di saat si muadzin sudah qomat. Udah, jangan dikerjain, Pak. Ngejar tuh ngerjainnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa sayanya di apa ini? Disingkat terus sampai apa? Sampai nanti mendapatkan berjamaah dengan imam. Salah. Udah biarin aja. Yang berlalu biarkan berlalu. Ntar orang-orang imam sudah salam kanan kiri, kita boleh ngerjain sholat sunat qobliyah subuh. Kemudian diatur Bapak dan jamaah. Saya ulang lagi, saya ingetin lagi. Di dalam kitab Hasyiatu ya Bajuri syarah dari kitab Fathul Qori, dijelasinnya bagaimana apabila sholat yang wajib ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, maka pakailah dalam niatnya itu pakai qobliyatan, pakai ba'diyatan. Sholat yang mana ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, kita uruti. Kayak zuhur, ada qobliyahnya, ada qobliyahnya gak zuhur? Ada. Berapa rakaat? Bisa Bapak lakukan 2 rakaat, bisa dilakukan berapa? 4 rakaat. Kalau jawabannya maaf tuyu, yang mana beda? Tergantung bagaimana semangat iman kita. Kalau imamnya lagi semangat, lagi tinggi, dikerjain tuh berapa? 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain boleh, walaupun hanya berapa? 2 rakaat. Tapi banyakannya berapa? Banyaknya berapa? 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Sedikitan. Dibanding berapa? 4. Tuh. Nah, ketika sholat itu yang wajib ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Ketika niatnya kudu pakai qobliyah dan kudu pakai ba'diyah zuhur. Itu dua-duanya tuh, qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya juga muakkad. Jangan ditinggalkan itu. Makanya Bapak dan jamaah yakin kalau kita sholatnya di masjid pasti diapain? Dikerjain qobliyah dan ba'diyah. Masih kalau di masjid, kalau di rumah mah ya tergantung kitanya, semangat imannya apa enggak. Di rumah mah apalagi cuacanya amat panas, ya udahlah singkat baik yang wajib aja. Apa tuh? Ba'diyah? Iya. Ada yang bilang 4 rakaat, ada yang bilang 2 rakaat. Terserah. Iya, jadi terserah aja siapa yang mau melaksanakannya dah. Yang lebih banyak dikerjain berarti lebih banyak apanya? Pahalanya. Yang 2 rakaat ya segitu udah, Pak. Iya. Gitu. Jadi dalil kita kembali kepada apa? Quran dan hadis. Itu. Nah, tetapi apabila sholat yang wajib tidak ada ba'diyahnya, maka ketika kita melakukan sholat sunat qobliyahnya, orang pakai qobliyah, enggak pakai qobliyah. Maksudnya niatnya usolli sunnatal asri,
rakaataini lillahi ta'ala. Kagak pakai qobliyah. Saya sholat sunat asar, udah gitu aja. Nggak pakai saya sholat qobliyah asar. Apa alasannya? Karena asar kagak ada ba'diyah. Jadi seperti itu. Jadi bukan tanpa alasan. Semua ada alasan, ada ilatnya bahasanya. Gitu. Jadi kalau kita ngerjain asar itu ghair rawatib. Bukannya muakkad. Rawatibnya bukannya muakkad tapi ghair muakkad. Nah, ketika kita ngerjainnya bagaimana? Udah cukup aja. Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi. Saya sholat sunat asar 2 rakaat. Kagak pakai kata apa? Qobliyah. Kenapa? Lantaran asar kagak ada. Nah, itu. Dia pengen jelasnya tuh ada keterangannya. Di dalam kitab Hasyiatul Bajuri, syarah dari kitab Fathul Qori. Sholat apalagi yang hanya ada qobliyah tapi nggak ada ba'diyah? Subuh. Ketika kita melaksanakan sholat sunat subuh cukup. Saya sholat sunat subuh atau saya sholat sunat fajar. Jadi yang dimaksud sholat sunat fajar itulah qobliyah subuh. Bukan sebelum subuh ada fajar. Bukan. Niatnya usolli sunnatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat subuh 2 rakaat tanpa pakai qobliyah. Nah, persoalannya sekarang Bapak dan jamaah, asar itu ada qobliyahnya enggak? Maghrib itu ada qobliyahnya enggak? Ada. Ada. Jangan dibilang bahwa qobliyah maghrib itu agak ada. Ada. Kenapa? Nabi bilang sholatlah kamu sebelum maghrib. Namun penekanannya sholatlah kamu sebelum maghrib. Sholatnya kamu sebelum maghrib. Sholatlah kamu sebelum maghrib. Kemudian belakangnya insya'a kalau mau. Jadi kalau kamu mau ngerjain sholat qobliyah maghrib silakan. Kalau mau, ya kalau kagak mau bukan berarti qobliyah maghrib kagak apa? Kagak ada. Ada Pak. Penekanan dari Nabi begitu. Sholatlah kamu shollu qoblal maghrib. Sholatlah kamu sebelum maghrib. Shollu qoblal maghrib. Nah baru insya'a kalau kamu mau ngerjainnya. Jadi kalau kamu mau ngerjain qobliyah maghrib silakan. Kalau kamu nggak mau ngerjain ya silakan juga. Bukan menunjukkan bahwa qobliyah maghrib itu orang ada. Jadi kurang pas. Kalau dibilang qobliyah maghrib itu kurang apa? Pas. Kenapa? Karena sesuai waktu maghrib itu amat singkat. Tuh sedikit. Udah langsung wajib aja. Tapi menurut saya sayang, Pak, sayang. Kalau kagak diapain? Kerjain. As-sholatu khairu maudu'in. Jadi kata Nabi, sholat itu adalah sebaik-baik yang ditetapkan oleh Allah. Sholat tuh, itu sebaik-baik yang disyariatkan adalah sholat. Tuh. Jadi kata Nabi, istakthir minha au aqillah. Perbanyaklah kamu untuk sholat itu atau memang sedikit. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelasin faman istata'a ayyastakthira
falyastakthir. Salat adalah sebagus-bagus, sebaik-baik yang ditetapkan hukum oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah. Maka siapa yang mampu untuk memperbanyak sholat, falyastakthir, banyakin, silakan. Tuh, apalagi penekanan dari Nabi begitu. Ya, kita nggak melihat itu goir muakkad atau goir muakkad, kerjain aja udah. Toh kita kerjain 2 rakaat, pahalanya dicatat sama Allah jadi tambahan kita. Kenapa kita harus ngitung-ngitung? Mari kita baca Fatihah menutup taklim kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua yang hadir jamaah, teman-teman kita yang tidak dapat hadir, barangkali ada yang kurang sehat dirinya atau keluarganya termasuk kita, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatan kita semuanya. Yang sedang sakit Allah angkat, sembuhkan penyakitnya. Kemudian kita dengan keluarga semua mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, baik berkah dunia kita, berkah ilmu kita, berkah milik rizki kita semua dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.